Bisa. Jadi pas udah duduk, lo langsung ngomong aja udah. Oh. Enggak begini. Nanti dulu digajiin kan, lo katanya dari situ, kotaknya. Berarti tidak ada teman-teman kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa yang dipimpin oleh Najwa ya. Baik, izin ya Bu, sebelum mulai belajar kita hari ini ya, boleh kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teks drama. Di pembelajaran ini kita tidak hanya memahami teorinya saja, tapi juga melihat contoh dan menganalisisnya bareng-bareng. Baik, di sini ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasikan pengertian dan ciri-ciri teks drama secara tepat. Lalu, peserta didik harus bisa menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam teks drama. Lalu yang ketiga, peserta didik harus bisa memahami isi dan pesan dalam drama. Yang keempat, peserta didik harus bisa menyusun teks drama secara sederhana dan terukur. Lalu yang terakhir, peserta didik harus bisa menampilkan drama dengan percaya diri dan kerjasama kelompok. Sebelum dilanjut, Ibu mau nanya, apakah kalian pernah menonton drama atau teater? Pernah, Bu. Apa sih yang membuat drama itu menarik untuk ditonton? Dari ceritanya, Bu. Ceritanya seru, Menarik. menarik. Terus Perannya dapat, Bu. oke. Kalau untuk perbedaan drama dengan cerita biasa kayak cerpen, ada yang tahu nggak perbedaannya itu apa? Saya Bu tahu. Dan apa namanya? Kalau drama itu menampilkan cerita, percakapan, dan aksi tokoh, sedangkan cerpen ini menyampaikan cerita melalui narasi penulis. Oke. Teks drama itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dalam bentuk dialog atau percakapan antar tokoh. Drama ini biasanya ditulis untuk dipentaskan sehingga tidak hanya dibaca tetapi juga diperagakan di atas panggung. Drama menggambarkan kehidupan manusia, konflik dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada ciri-ciri dari teks drama. Teks drama ini disusun dalam bentuk dialog antar tokoh, lalu memiliki tokoh yang berperan dalam cerita. Lalu yang ketiga ada mengandung konflik atau permasalahan. Yang keempat, terdapat pertunjukan pementasan, misalnya ekspresi atau gerakan. Lalu yang kelima, bertujuan untuk dipentaskan di depan penonton. Nah, di sini ada unsur-unsur drama, yaitu ada tokoh dan penokohan, alur atau jalannya cerita, latar tempat, yaitu ada waktu, tempat dan suasana. Lalu ada dialog, konflik dan amanah. Nah, tokoh itu berarti pelaku dalam cerita drama. Lalu penokohan itu adalah sifat atau karakter tokoh yang ada di dalam drama. Alurnya itu adalah rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Latar, tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita di dalam drama. Konfliknya itu adalah masalah. Jadi kita kalau bikin drama
itu kita harus ada masalah atau konflik yang bisa bikin dramanya itu bisa menarik penonton untuk menonton drama kita. Lalu yang terakhir ada amanat, pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Drama yang kita bikin itu harus bisa ada pesannya, pesan moral, pesan yang sangat mencerminkan dari kehidupan kita. Nah, di sini ada contoh teks drama singkat. Saya mau teks drama ini diperagakan di depan. Saya mau butuh 3 orang untuk bantu saya bikin drama teks sedikit di depan sini. Ada yang mau? Bu, saya mau jadi Ani. Saya mau jadi guru. Satu lagi? Saya mau jadi Budi. Tapi udah 3. Ini kita maju berarti ya, Bu? Iya, maju di depan. Ibu bisa dites sebentar ya, Bu? Dibagi 3. Oh, Ini kan enggak, iya, maksudnya ini kan di peran gurunya itu belum ada kan, dia belum masuk. Bisa di belakang aja nggak apa-apa, nanti pas udah muncul baru. Ceritanya saya baru datang berarti ya. iya. Berarti kan harus langsung ke Budi. Baru datang. Enggak apa. Bentar, Bu. Bu. Nah, inilah, Bu. Ayo bisa Ya, diperhatikan tangannya. Ya. Maaf, Bu. Budi. Bu, sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Nah, ya ini ekspresinya harus bisa dapat. Iya. Iya, Bu, bentar, Bu. Ibu. Ya, tahu, Bu. Saya jadi bingung, Bu. Ayo bisa. Budi, kok kamu lama banget sih? Dari Lah, tadi ditungguin. Lah, aku kan disuruh datang sebentar lagi sama kamu. Kupikir masih lama. Lah, masa maksudku itu cepat, bukan bukan doang, Bu. Ayo diulang dari awal, Bu. Kita ulangin aja, jangan ketawa-tawa. Bu, saya grogi, bentar ulang ya, Bu. Ulang. Aisyah ketawa, Bu. Saya udah mau siap nih, Bu. Iya, Bu, masih ketawa juga. Ayo bisa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Budi, kok kamu lama banget sih? Dari tadi ditungguin. Lah, aku kan disuruh datang sebentar lagi sama kamu. Kupikir masih lama. Lah, maksudku itu cepat, bukan nanti, lama. Ya gimana bahasamu? Ambigu banget sih. Ada apa ini ribut-ribut? Bu, Budi telat karena salah paham sama ucapan saya. Bu, saya bingung. Maksud sebentar lagi itu maksudnya kapan? Nah, ini contoh masalah dalam komunikasi. Kadang kalimat yang kita gunakan bisa menimbulkan makna, ganda, atau ambigu. Oke, makasih ya.
situasi di drama ini, cara memperbaikinya tuh seperti apa? Memperbaiki kalimatnya yang benar itu seperti apa supaya tidak terjadi hal seperti ini yang kesalahpahaman ambigu dari kalimat tersebut. Harusnya bagaimana sih kalimatnya? Mungkin di kalimat nyanyi kali ya Bu. Di kalimat nyanyi itu kan yang bikin salah paham itu sebentar lagi. Mungkin digantinya gimana sih? Ayo ada yang bisa nggak digantinya tuh gimana sih biar kalimat itu nggak jadi ambigu gitu? Kalimat kata lagi. Ini memang kalimat yang sebenarnya itu yang mana? Kalimat sebenarnya. Itu kan yang diganti sebentar lagi kan. Nah, kalimat yang Ani ucapkan ada sebentar lagi itu yang mana? Di sini kan dramanya drama singkat ya. Jadi dia ini sudah gitu loh. Maksudnya dan dia ini saya munculkannya tuh di konflik, pas di konflik gitu loh. Nah konfliknya itu kan di kalimat yang sebentar lagi yang bikin si Budi salah paham dengan kalimat itu. Nah harusnya tuh seperti apa sih biar nggak jadi kesalahpahaman kayak gini? Ada yang tahu nggak? Mungkin digantinya gini Bu. Itu kan kalimat Ani yang tunggu sebentar lagi itu sebentar lagi itu diganti maksudku Atau diganti itu kan disuruhnya datang pas tepat waktu si Ani mengirim pesan itu kan ya. Berarti Budi, kamu bisa Budi. oh iya Bu, maksud saya gitu tadi bisa diganti sebentar lagi itu menjadi Budi, maksud aku sebentar lagi itu secepatnya gitu. Salah apa? Oke, ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, kita bahas sama-sama ya. Masalahnya ini kan ada di kesalahpahaman komunikasi antara Ani sama Budi. Kalimat yang menyebabkan masalah di sini adalah kalimat sebentar lagi, karena sifatnya ambigu, nggak jelas kan? Sebentar laginya tuh entah 5 menit, entah 10 menit. Nah, seharusnya kalimatnya itu dibuat lebih jelas, misalnya datang sekarang atau dalam 5 menit gitu. Dia ini kayak misalnya Aisyah sama Najwa nyuruh Najwa ke tempatnya Aisyah yang apa ya, kalimatnya jelas gitu. Di sini saya punya pertanyaan lagi. Banyak ya Bu. Nah, dari kegiatan yang telah dilakukan, dapat sebentar. Ya baik Bu. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang artinya itu jelas. Seperti di sini ada datang sekarang ya, aku sudah nunggu. Datang dalam 5 menit ya, atau cepat ke sini sekarang. Kalau kalian diperintahkan dengan kalimat seperti itu kan berarti kalian menerimanya dengan jelas ya. Bukan seperti yang di drama yang tadi, karena itu kalimatnya ambigu. Nah, dari kegiatan yang tadi kita lakukan itu dapat disimpulkan bahwa drama merupakan karya sastra berbentuk
Apa ada yang masih belum dimengerti atau masih Paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. oke? Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menutup, apa baiknya kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, Ibu Guru dan Ibu semua, sebelum menutup pelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa menurut kita masing-masing, berdoa dulu. Amin. Doa